Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ananda Salahuddin dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu Fintech, Pegadaian, dan Sewa Guna Usaha. Yang pertama, Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi atau yang sering kita kenal seperti pinjol atau pinjaman online ya teman-teman, yang artinya itu teknologi keuangan, yaitu sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Adapun dasar hukum penerapan finansial teknologi di Indonesia ada beberapa, yang salah satunya Peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016 pasal 1 angka 3 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, Bank Indonesia nomor 1912 PBI 2017 pasal 1 angka 1 tentang finansial teknologi. Apa sih manfaat dari finansial teknologi? Berikut manfaatnya. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Akses pendanaan lebih baik. Taraf kehidupan masyarakat meningkat. Mendukung inklusi keuangan. Mempercepat perputaran ekonomi. Membantu UMKM untuk modal usaha. Jadi manfaat mana nih yang teman-teman rasakan pada saat meminjam uang di finansial teknologi ini? Adapun beberapa jenis-jenis finansial teknologi di Indonesia meliputi yang pertama crowdfunding, yang kedua microfinance, yang ketiga P2P lending service, yang keempat market conversion, yang kelima digital payment system, yang keenam payment gateway, yang ketujuh manajemen aset, yang kedelapan remitansi, yang kesembilan investasi. Ciri-ciri finansial teknologi legal, berizin dan terdaftar di OJK. Nah, buat teman-teman, jangan asal meminjam pinjaman online ya atau pinjol sembarangan. Tolong diperhatikan juga apakah ketika kita minjem online, kita harus tahu si jasa tersebut udah berizin atau terdaftar di OJK. Kalau belum, saya saranin sih jangan. Kalau sudah terdaftar ya monggo silahkan kalau emang butuh. Yang kedua, informasi mengenai perusahaan jelas. Yang ketiga, biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK. Nah, kembali lagi, makanya kalau mau minjam online atau pinjol itu, usahakan jasa pinjaman online itu kita harus tahu latar belakang perusahaan tersebut dan apakah dia sudah terdaftar dari OJK ya teman-teman. Nah, adapun beberapa jenis ciri-ciri finansial ilegal. Yang pertama, finansial ilegal tidak memiliki legalitas. Artinya, finansial teknologi yang ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK. Yang kedua, memberikan bunga, denda, dan biaya lain yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam proses penagihan. Nah, yang kedua ini nih yang sering terbiasa di lingkungan kita, di seharian kita lah. Kadang datang debt collector, datang ke rumah, gedor-gedor, maki-maki. Nah itu sebenarnya dilarang, nggak gitu juga, nggak boleh, dihukum juga nggak boleh sampai maki-maki orang, mencaci maki, apalagi mengancam
Nah, itu udah penindasan namanya. Lanjut, yang ketiga, proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar, bahkan mengancam. Nah, ini ketahuan banget, itu nggak legal gitu. Ini legal banget ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman. Yang keempat, fintech ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Yang kelima, juga tidak memiliki layanan seperti kontak pengaduan. Nah, udah ya teman-teman, mungkin dari yang saya sebutkan ini yang kelima, ada yang prosesnya itu emang harus sangat diperhatikan ya teman-teman. Dari proses dia penagihannya juga menurut saya ya emang harus, kalau emang udah menjuru ke pengancaman, kekerasan, atau sampai mengakses, menteror kita dengan WA, teror nelpon atau SMS atau by WA sampai banyak banget nomornya. Ya ini menurut saya legal, dan kalau sudah lunas saran saya jangan lagi minjem di seperti segini. Ya mudah-mudahan sih kita nggak terlilit utang ya. Oke, lanjut. Adapun contoh-contoh finansial teknologi populer yang ada di Indonesia. Yang pertama, Modalku, Finansialku, Kredipo, GoPay, OVO, Tanifund. Nah, kira-kira yang mana nih yang pernah dicoba? Oke, lanjut. Oke, lanjut yang ke materi kedua, Pegadaian. Pegadaian adalah tempat di mana seseorang dapat datang meminjam uang dengan membawa barang-barang pribadi sebagai jaminan. Sebagai contoh, calon peminjam membawa barang pribadi datang ke loket penaksir. Di loket penaksir, barang jaminan akan ditaksir berapa nilai gadainya. Nilai gadai adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang dapat dipinjam dengan menggunakan barang tersebut atau barang jaminan tersebut. Jika peminjam tidak mampu menebus barang tersebut, maka pegadaian akan melelang barang tersebut. Lelang adalah proses di mana penjualan barang, di mana barang yang bersangkutan dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Kegiatan lelang dilakukan sepengetahuan pemilik. Jika dilihat dari cara kerja pegadaian, maka tidak membutuhkan proses pinjam-meminjam berhari-hari. Pegadaian sebagai lembaga keuangan, bukan bank. Pegadaian berfokus pada pembiayaan, maka termasuk keadaan lembaga keuangan, bukan bank, dengan ciri khas transaksi pembiayaan pegadaian mirip dengan peminjaman dari bank umum. Usaha pegadaian di Indonesia secara legal memonopoli usaha oleh Perum Pegadaian. Tujuan perusahaan umum pegadaian: penyediakan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk berbagai tujuan. Yang kedua, dengan Perum Pegadaian dapat menekan lembaga keuangan non formal seperti pengijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, lintah darat, dan lain-lain. Lanjut ke materi yang ketiga, sewa guna usaha atau sering disebut leasing. Adalah adanya hubungan antara perusahaan leasing atau lessor dengan nasabah leasing. Dalam hal ketika leasing membutuhkan jasa lessor untuk sewa guna barang yang dibutuhkan oleh lessor. Manfaat leasing: bahwa lessee dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka leasing mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Manfaat lainnya adalah bahwa leasing tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Adapun pihak yang terlibat dalam leasing, yang pertama, penyewa guna usaha atau leasing. Perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha. Yang kedua,
Perusahaan sewa guna usaha, lessor. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finansial, capital leasing, operating leasing, dan sales and leaseback. Adapun jangka waktu sewa guna usaha meliputi sebagai berikut. Jangka waktu untuk operating lease umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang yang disewa guna usahakan. Sedangkan untuk financial lease, umumnya jangka waktu sewa guna usaha mendekati umur ekonomis barang modal yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha. Pada perjanjian sewa guna usaha, paling tidak harus memuat keterangan terperinci mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, objek perjanjian, jangka waktu leasing. 3. Harga sewa serta pembayarannya. 4. Kewajiban perpajakan. 5. Penutupan asuransi. 6. Perawatan barang. Yang terakhir, 7. Penggantian dalam hal barang hilang atau rusak. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi saya pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.